Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, di mana kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Sanas Kairus akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka merespon ramainya isu kecurangan takaran yang tidak sesuai dalam kemasan minyak goreng merek Minyak Kita. Ia menyebut kasus ini tidak hanya pada takaran minyak, namun juga pada perbedaan harga jual yang lebih tinggi mencapai Rp2.000. Penyesuaian dengan tempat kerja yang baru. Rieke mendesak agar pemerintah mengecek produsen nakal yang tidak menakar minyak kita sesuai kemasan. Ia menduga ada produsen minyak kita yang tak terdaftar dan membuat takaran tidak sesuai. Rieke mengatakan izin peredaran minyak kita sejatinya sudah berlapis. Untuk izin produksi dan SNI ada di Kementerian Perindustrian, lalu untuk izin merek di Kementerian Perdagangan dan izin edar ada pada BPOM. Ia juga mengatakan produsen minyak kita sejatinya terlampau banyak, bahkan ketika sudah beredar di pasar. Sebenarnya ngomongin minyak kita, jangan hanya ngomongin yang kurang dari 1 liter. Pertama dicek dulu yang kurang 1 liter itu adalah produsen yang terdaftar atau tidak. Kalau produsennya tidak terdaftar berarti udah ada permainan. Sementara minyak kita sendiri itu izinnya udah berlapis loh. Untuk izin produksi dan SNI itu ada di Kementerian Perindustrian. Untuk izin merek minyak kitanya ada di Kementerian Perdagangan. Dan untuk izin edar ada di BPOM. Nah, semua itu kan harus dengan standar dan kualitas yang sesuai dengan peraturan perizinan yang ada. Tapi ada kasus kemarin saya cek di Pasar Johar Karawang, benar 1 liter isinya di kemasan. Tapi itu produsennya, berbagai kemasan itu banyak banget produsennya. Dan juga harga yang tertera di kemasan itu 15.700, ternyata harga jualnya ke masyarakat sampai ada yang 18.000, 19.000. Kenapa demikian? Karena di agennya juga si pedagang itu ada kenaikan harga, kurang lebih naiknya juga sampai 2.000 per liter. Jadi ada indikasi permainan stok minyak kita dan permainan harganya. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ahmad Heriawan melakukan pembagian sembako terhadap masyarakat daerah pemilihan Jawa Barat II. Ahmad percaya bahwa berbagi saat Ramadan akan membawa berkah kebahagiaan. Mbak Rio dari CNN TV, selamat pagi Mbak. Terkait dengan pertemuan dengan Vietnam tadi, ini kan kemudian salah satu yang mungkin dibahas oleh Puan mengatakan soal temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran nantinya akan dikomunikasikan dengan komisi terkait agar DPR bisa ditanyakan langsung dengan pihak terkait tentang minyak kita. Tapi di sini, iya bang, minyak kita bang mereknya bang. No, 8,5. Kalau ini bener 8,5 nih. Kirim ke Bang Adit bang, siap. Kok saya bang? Udah. Iya bang, siap. Iya bang, siap. Ini 8,5 Pak kalau Mbak Rio dari CNN TV, selamat pagi Mbak. Terkait dengan pertemuan dengan Vietnam tadi, ini kan kemudian salah satu yang mungkin dibahas oleh masyarakat soal Vietnam khususnya kan soal misalnya mereka baru mengefisiensikan kementerian misalkan begitu Mbak. Nah ini apakah kemudian kita dari Indonesia bisa dalam pembahasannya juga tadi Mbak Puan dengan perwakilan dari Vietnam, apakah kita bisa? Puan mengaku tak ingin permasalahan minyak kita tidak mengganggu pasokan kebutuhan minyak di masyarakat pada bulan Ramadan ini. Lebih lanjut, Puan menegaskan permasalahan minyak kita jangan sampai berimbas pada ketersediaan minyak goreng di pasaran. Tapi di sini, iya bang, minyak kita bang mereknya bang. no, 8,5. Kalau ini bener 8,5 nih. Kirim ke Bang Adit bang, siap. Kok saya bang? Udah. Iya bang, siap. Iya bang, siap. Ini 8,5 Pak kalau Ya, terkait dengan hal tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan, bahkan kemudian bisa meninjau langsung. Yang pasti jangan sampai kebutuhan minyak kita dalam bulan puasa dan menjelang lebaran nanti kemudian pasokannya itu terganggu
dalam kebutuhannya untuk masyarakat. Jadi DPR akan menanyakan dan kemudian bahkan bisa juga melakukan sidak dan meninjau langsung ketersediaan, bahkan jangan sampai ada yang ketidak ada pasokan dari minyak, bukan hanya minyak kita saja tapi minyak goreng menuju sampai bulan Lebaran bersama dengan pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya menerima masukan dari masyarakat dalam hal pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Dirinya pun berharap draft revisi Undang-Undang TNI yang nantinya diputuskan merupakan hasil terbaik bagi bangsa dan negara. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dalam hal membahas revisi Undang-Undang TNI, salah satunya mengenai penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga. Menanggapi itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Komisi 1 akan mendengarkan masukan dari elemen masyarakat dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Ia pun meminta seluruh pihak menunggu hasil RDP antara Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan untuk kemudian dikolaborasi menjadi masukan dalam pelaksanaan RUU TNI mendatang. Visit dan lain-lain sebagainya tentu saja nanti tergantung dari hasil RDP dan masukan dari masyarakat. Tentu saja DPR membuka diri untuk menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam hal pembahasan RUU TNI ini. Bagi kami yang akan diputuskan nanti adalah insya Allah adalah yang terbaik buat bangsa dan negara. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan bahwa anggota TNI aktif yang menjabat sebagai di kementerian atau lembaga lainnya akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal temuan minyak kita yang isinya tak sesuai dengan takaran dalam kemasan. Puan tegaskan DPR akan tinjau langsung ke pasar-pasar dalam waktu dekat ini. Puan mengatakan soal temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran nantinya akan dikomunikasikan dengan komisi terkait agar DPR bisa tanyakan langsung dengan pihak terkait dengan minyak kita. Bahkan Puan mengaku DPR akan melakukan sidak guna meninjau langsung minyak kita di pasar-pasar. Puan mengaku tak ingin permasalahan minyak kita mengganggu pasokan kebutuhan minyak di masyarakat pada bulan Ramadan ini. Lebih lanjut, Puan menegaskan permasalahan minyak kita jangan sampai berimbas pada ketersediaan minyak goreng di pasaran. Ya, terkait dengan hal tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan, bahkan kemudian bisa meninjau langsung. Yang pasti jangan sampai kebutuhan minyak kita dalam bulan puasa dan menjelang Lebaran nanti kemudian pasokannya itu terganggu dalam kebutuhannya untuk masyarakat. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Anggota Komisi 6 dari fraksi Demokrat Herman Hairon meminta agar Menteri Perdagangan memberikan tindakan tegas dan mencabut kerjasama terkait penyaluran minyak kita yang melakukan tindakan nakal dengan mengurangi isi takaran. Perihal tersebut disampaikan Herman Hairon, anggota Komisi 6 fraksi Demokrat Selasa siang di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Herman juga meminta selain menindak dengan tegas, kasus ini juga harus dibawa ke ranah hukum. Untuk itu, Herman menghimbau kepada seluruh rakyat agar hati-hati dalam membeli minyak kita dan juga meminta kepada pemerintah segera memberikan ciri-ciri penyalur atau pengecer minyak kita yang asli. Nah, terkait minyak kita, saya sudah komunikasi dengan Menteri Perdagangan. Saya meminta Pak Menteri agar memberikan tindakan yang tegas selain mencabut terhadap kerjasama penyaluran minyak kita, juga harus melakukan gugatan hukum kepada yang melaksanakan itu, gitu ya. Selain mungkin rakyat nanti bisa melakukan class action kepada perusahaan tersebut,
yang terpenting bahwa ini adalah sudah masuk dalam ranah hukum. Selain tentu mengurangi takaran dan ada kenaikan harga juga gitu ya. Jadi ada dua kesalahan besar yang dilakukan oleh penyalur minyak kita ini, yang sudah ditentukan harga eceran tertinggi dan harga tersebut juga disubsidi oleh negara gitu ya, oleh pemerintah. Oleh karenanya ya harus dijalankan semestinya sesuai dengan HET dan sesuai dengan takaran yang memang ini harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu atas pelanggaran ini menurut saya selain segera harus dicabut, karena bukan hanya satu, ini kan perusahaan di Depok, kemudian ada juga katanya di Kerawang gitu ya. Dan Pak Menteri saya kira sudah sangat memahami situasinya, dan segera seluruh aparatur yang tentu punya kewenangan untuk menindaklanjuti ini segera agar menutup pabrik, mencabut pola kerjasama, dan kemudian memberikan sanksi ya. Selain sanksi administratif juga ini harus dilaporkan ke aparat penegak hukum sebagai salah satu bukti pemalsuan. Kan buktinya sudah cukup. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir merespon ramainya penggeledahan kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus Bank BJB. Adis mengaku tidak mengetahui hal tersebut sebab saat menjadi Gubernur Ridwan Kamil belum menjadi kader Partai Golkar. Golkar menegaskan tidak ada hubungan dengan perkara penggeledahan kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Adis menegaskan pihaknya tidak mengetahui apa yang Ridwan Kamil lakukan saat menjadi gubernur karena bukan kader Partai Golkar. Diketahui sebelum KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, penggeledahan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Kemarin kan hanya BJB, tapi BJB ini kasusnya kasus yang mana kan kita tidak tahu. Kami nanti coba berkoordinasi lah, akan menanyakan kepada yang bersangkutan terkait dengan apa yang menjadi penggeledahan di rumah beliau. Tetapi secara prinsip Golkar kan tidak terlalu tahu juga apa yang beliau lakukan pada saat beliau menjadi Gubernur Jawa Barat periode yang lalu. Pada saat itu beliau kan baru juga di Golkar, belum di Golkar. Memang waktu itu ingin dimasukkan di Wakil Ketua Umum, tetapi kan belum terdaftar juga, belum sempat didaftarkan ke Kementerian Hukum. Baru periode ini beliau masuk di salah satu ketua. Jadi memang koordinasi kita belum begitu intens karena beliau adalah hubungannya masih kader baru begitu. Tapi nanti saya minta kepada Bakumham kami, Bantuan Hukum, untuk mungkin sempat komunikasi kira-kira masalah apa. Tapi yang pasti ini kan masalah pribadi yang bersangkutan, tidak ada sangkut pautnya dengan partai. Bang Adis, ini kan RUU TNI kan... Natasha Alko, Dewa, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Biro Badan Kerjasama Antar Parlemen Sekjen DPR RI kedatangan delegasi diplomat Cina yang dipimpin oleh Konselor Zhang Wangda. PLT Kepala Biro BKSAP DPR RI Beni R. Sabri menjelaskan pertemuan tersebut adalah langkah transfer knowledge antar instrumen di Indonesia dengan delegasi. Tadi kita ketemu dengan delegasi Cina, itu dipimpin oleh Konselor Zhang Wangda, dan itu delegasinya ada 50 dan semuanya perempuan. Jadi ini salah satu rangkaian kegiatan dari Embassy of China, itu untuk perayaan Hari Wanita yang jatuh esok hari. Dan tadi kita sempat bahas itu tentang kerjasama Indonesia dan Cina, lalu juga apalagi yang bisa kita tingkatkan, dan saling penjelasan terkait sistem demokrasi di masing-masing negara. Jadi Cina dan Indonesia akan sering berinteraksi, antara lain kita sama-sama members dari BRIC, juga nanti di IPU 150 di Tashkent itu kita tergabung dalam Geopolitical Group Asia Pasifik, dan itu kebetulan untuk tahun ini chairnya adalah Cina. Jadi kita akan sering berinteraksi dengan rekan-rekan kita dari Cina. Kami dari Biro Kerjasama Antar Parlemen sebagai sistem pendukung dari Dewan tentu saja akan berusaha maksimal mensupport peran yang dipegang oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI Nopita Wijayanti sebut Komisi 5 DPR RI akan mengawal pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2025.
agar berjalan dengan aman dan lancar. Novita berharap pemerintah bisa menyediakan berbagai fasilitas lebih baik tahun ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan, kemudian Pak Menteri PU, serta sekarang perwakilan dari Kakor Lantas menyampaikan bahwa mudik kali ini kaitannya dengan tiket. Alhamdulillah ada penurunan sebesar kurang lebih 14%. Jadi alhamdulillah apresiasi, sehingga harapannya masyarakat yang akan menggunakan tiket bisa terjangkau. Kemudian juga ada mudik gratis terus lewat darat, kereta api dan beberapa pelabuhan. Dan tadi juga kita mendengar bahwa persiapan jalan, kemudian skenario arus lalu lintas juga sudah dipersiapkan, sehingga harapan kami bahwa mudik besok akan berjalan dengan lancar. Kemudian persiapannya juga akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga CCTV berjalan, rest area sudah dipersiapkan dengan matang. Kemudian ada tim kesehatan, BMKG juga persiapan matang. Basarnas juga kita berharap semua perangkat, peralatan dan sumber daya manusianya juga siap untuk maksimal melayani masyarakat yang akan mudik lebaran ini. Karena kita sudah melaksanakan setiap tahun ya, pasti harapan kita dari kementerian yang ada itu sudah pengalaman mana yang kurang, mana yang harus dilakukan, mana yang kemarin tahun lalu belum. Kemudian pastinya Kakor Lantas juga sudah mempersiapkan petugas yang banyak untuk membantu para pemudik. Dan kalau ada sesuatu juga harapan kita juga humanis perlakuannya. Kemudian moda transportasi dari darat, laut, udara, kapal itu juga harus disiapkan dengan maksimal. Ini kementerian semuanya sudah kita minta untuk koordinasi, dari tahun ke tahun harusnya lebih baik lagi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal Partai Komunitas Vietnam, Tolam, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Puan menyampaikan pertemuannya dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Tolam, guna mempererat dan meningkatkan hubungan kedua negara tersebut. Mengingat Indonesia dan Vietnam sudah menjalin hubungan baik selama 70 tahun. Puan menjelaskan Indonesia dan Vietnam memiliki visi yang sama di tahun 2024, yakni membahas Indo-RITEC. Puan menjelaskan Indonesia dan Vietnam memiliki visi yang sama di tahun 2024, yakni mencapai Indonesia Emas. Begitu juga dengan Vietnam. Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam untuk sama-sama meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, serta menjaga hubungan antara kedua parlemen. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia dan Vietnam sudah mempunyai hubungan yang sangat panjang selama 70 tahun. Bahkan tahun ini adalah kedua negara akan merayakan ulang tahun yang ke-80 dan nantinya mempunyai visi yang sama bahwa tahun 2045 akan mencapai 100 tahun Indonesia Emas, atau kemudian begitu juga dengan Vietnam. Dan beliau menyampaikan bahwa hubungan ini sudah berjalan dimulai dengan satu modal yang sangat baik, yaitu hubungan baik antara kedua founding father, yaitu Presiden Soekarno dengan Presiden Ho Chi Minh, yang merupakan sama-sama founding father dari kedua negara. Karenanya kami bersepakat untuk sama-sama mempererat dan meningkatkan hubungan di antara kedua negara, dan DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam, juga dengan National Assembly atau DPR yang ada di Vietnam, untuk sama-sama bekerja sama
dalam meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, kemudian people to people contact ataupun hubungan dengan masyarakat, dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental yang harus dijaga dalam revisi Undang-Undang TNI. Hal tersebut menjadi salah satu materi isi paparan Panglima TNI Agus Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Kamis pagi. Dalam raker tersebut, Panglima TNI Agus Subianto menyampaikan persetujuan pihaknya atas revisi Undang-Undang TNI yang telah dinilai tidak relevan dan perlu disesuaikan. Di antaranya perluasan tugas dari 3 matra, memperkuat peran intelijen strategis, hingga perubahan beberapa frasa yang perlu disesuaikan karena berkaitan dengan tugas pokok TNI. Di tengah polemik revisi Undang-Undang TNI, nampaknya TNI memahami kekhawatiran publik terhadap ancaman demokrasi. Bila peran TNI menguat dalam birokrasi sipil, Agus Subianto menegaskan prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental yang harus dijaga dalam revisi Undang-Undang TNI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjadi payung hukum TNI sebagai alat negara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan negara dinilai sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam mengimplementasikan norma dasar kebijakan dan keputusan politik negara. Beberapa perubahan yang akan dilaksanakan diantaranya memperluas peran masing-masing matra dalam konsep trimatra terpadu, memperkuat peran intelijen strategis dalam pengambilan keputusan militer dan kesiapan operasional berbasis skenario ancaman global. Selain itu, ketentuan beberapa frase sudah tidak sesuai digunakan dan perlu adanya penyempurnaan editorial di berbagai pasal karena berkaitan erat dengan tugas pokok TNI. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambut hangat kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam Tholam di Gedung Nusantara 5, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, keduanya turut membahas mengenai rencana Indonesia dan Vietnam dalam 20 tahun ke depan, yakni menjadi negara maju di usia emas. Ahmad Muzani mengatakan Vietnam memiliki rencana yang sama layaknya Indonesia saat memasuki usia emas pada 2045 mendatang, yakni dapat menjadi negara maju dengan penghasilan tinggi. Menurut Muzani, semakin banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang bercita-cita menjadi negara maju pada 2045 nanti, maka semakin baik untuk pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya penghasilan yang tinggi. Muzani pun berharap dengan adanya kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia bisa menjadi simbol kerjasama yang baik antar kedua negara di segala aspek dan bidang. Nanti bulan Agustus tahun 2025 Republik Indonesia akan berusia 80 tahun. Demikian juga di tahun ini Republik Vietnam akan berusia 80 tahun. 20 tahun lagi dua negara ini akan berusia 100 tahun atau usia emas. Di usia emas tersebut, kami mendapatkan literatur, dan banyak sekali bacaan-bacaan di berbagai media yang menyebutkan, kata beliau, Indonesia bertekad akan menjadi negara maju dengan penghasilan tinggi, dan tentu saja Vietnam berharap apa yang menjadi harapan rakyat dan bangsa Indonesia bisa tercapai di 2045, yakni Indonesia akan menjadi negara kuat, negara maju dengan penghasilan yang tinggi. Hal yang sama, kata beliau, juga menjadi canangan bagi Vietnam, di mana Vietnam dalam usianya yang ke-100 tahun, yakni 2045, bertekad akan menjadi negara maju, negara kuat dengan penghasilan tinggi. Karena itu, atas hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat berharap kedua bangsa, kedua negara ini
bisa mencapai cita-citanya di 2040. Dari Jakarta, Natasha Adalah Alko, sangat Ade Chandra, Berita Nasional TV. Demikian kabar parlemen telah menemani Anda. Terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Sanas Khairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan happy weekend.